Ada juga yang namanya teori new ecosystem. Mungkin ini adalah teori yang bisa dibilang paling relevan di dunia sekarang ya. Pernah nggak sih kalian itu berpikir kenapa ya Indonesia itu cenderung menjadi follower dari tren fashion global dan bukan menjadi trendsetter misalnya. Nah sebenarnya tuh yang namanya tren itu berjalan mengikuti sebuah kurva. Sebenarnya kurva yang tadi saya bilang itu berdasarkan sebuah teori loh. Teori tadi disebut dengan yang namanya innovation curve atau yang di sini disebut fashion curve. Fashion curve sendiri adalah sebuah kurva yang terdiri dari innovators, lalu ada early adopters, ada early majority, late majority, dan laggards. Kalau innovator sebagai namanya ya, inovator adalah orang-orang atau bisa juga perseorangan juga sih yang bisa dibilang menciptakan tren tersebut. Nah lalu ada yang namanya early adopters. Nah early adopters ini adalah sekelompok orang-orang yang pertama kali mengadopsi tren tersebut. Biasanya orang-orang ini adalah lingkungan terdekat dari si pencipta tren tersebut. Yang ketiga ada yang namanya early majority, jadi konsumen yang sudah menyerap atau mengikuti tren tersebut. Nah biasanya di early majority ini tren mencapai titik puncaknya. Setelah itu dia akan perlahan turun mencapai ke kelompok yang disebut late majority. Nah late majority ini biasanya adalah orang-orang yang pengikut dan hanya mengikuti tren yang sudah jelas-jelas booming gitu. Tapi di waktu yang bersamaan tren tersebut sebenarnya sudah mulai turun. Nah akhirnya tren itu akan mencapai kelompok yang namanya laggards. Nah kelompok laggards ini biasanya adalah orang-orang yang skeptis. Jadi yang benar-benar kayak semacam peduli nggak peduli gitu deh sama tren. Nah kalau udah mencapai si laggards ini biasanya nggak berapa lama lagi tren tersebut akan mencapai titik bawah dan kemudian hilang. Di kurva tadi atau di penjelasan sebelumnya tren itu diciptakan oleh yang namanya innovator. Tapi sebenarnya siapa sih innovator itu? Ada beberapa teori lanjutan yang menjelaskan. Pertama ada yang namanya trickle down theory. Jadi kalau di trickle down theory itu inovator adalah biasanya kaum elit atau selebritas yang berada di titik paling atas. Lalu dia menciptakan sebuah tren dan turun ke desainer dan turun lagi ke konsumen. Nah di sini contohnya misalnya kayak gaun wrap atau wrap dress yang dipopulerkan oleh Princess Kate Middleton. Nah karena dipakai oleh seleb dan dipakai oleh seorang princess gitu kan kaum elit. Nah terus kita semua lihat bahwa itu sesuatu yang keren atau yang hits gitu ya. Terus dipopulerkan dan dipakai oleh banyak masyarakat. Nah kalau teori yang kedua namanya bubble up theory. Berbeda dari teori yang pertama, kalau yang kedua ini yang namanya tren itu atau innovatornya itu justru dari bawah ke atas. Artinya tren tersebut atau tren itu diciptakan oleh inovator yang adalah konsumen. Jadi justru dari masyarakat umum dulu lalu naik ke atas sampai ke desainer. Nah contoh yang paling gampang untuk menjelaskan ini adalah street fashion. Misalnya Tokyo, London, Paris atau New York itu kan punya street fashion atau gaya jalanan yang unik. Selain dua teori di atas ada juga yang namanya teori new ecosystem. Jadi mungkin ini adalah teori yang bisa dibilang paling relevan di dunia sekarang ya, di mana fashion itu sudah menjadi hal yang sangat demokratis. Jadi di new ecosystem siapa saja bisa menemukan, menciptakan dan mempopulerkan sebuah tren. Ini terjadi juga di Sari Studio. Jadi 5 tahun yang lalu kita melihat bahwa semakin banyak orang Indonesia yang mencintai atau menikmati waktu mereka di rumah. Dan karenanya mereka membutuhkan baju yang nyaman untuk mereka pakai berkegiatan di rumah. Dan itu terbukti lagi dengan sekarang semakin banyak orang yang work from home. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya sebagai pemilik bisnis, kalian tuh benar-benar bisa dengan mudahnya mengetahui atau menemukan tren selama kalian sensitif dengan lingkungan sekitar kalian. Nah Indonesia itu sebenarnya nggak sendiri, kita itu sebenarnya juga bagian dari masyarakat dunia yang adalah
penikmat fashion atau ya tadi sebagai follower. Kita sebagai pemilik bisnis ketika ingin menciptakan sebuah produk di dunia fashion, kita perlu mencari tahu atau melihat sebenarnya apa sih yang lagi menjadi tren di tataran dunia global. Jadi kita perlu tahu sebenarnya produk apa yang lagi banyak dipakai orang di luar negeri deh gampangnya gitu. Dan sebagai brand lokal kita akan mengaplikasikannya dengan bentuk yang lebih sesuai dengan market kita di sini. Oke, tapi kalau misalnya produk yang kalian buat itu adalah produk-produk kearifan lokal, berarti kalian sebenarnya tidak terlalu perlu untuk mencari tahu tren global. Justru kalian lebih spesifik lagi melihat tren yang terjadi di Indonesia. Sebagai pemilik bisnis nih ya, harus tetap lebih sensitif melihat yang tadi yang namanya new ecosystem. Perubahan perilaku itu tuh biasanya juga diikuti dengan perubahan cara berpakaian. Nah, sekarang kan kamu sudah tahu nih betapa pentingnya tren tersebut. Bisa sambil dipikir-pikir kira-kira tren apa yang menarik perhatian kamu. Misalnya apa sih tren yang lagi diciptakan oleh designers atau misalnya selebritis di negara lain nih, di dunia sana nih, dan yang menarik perhatian kamu. Nah, nggak perlu kamu jawab ya, kamu catat dulu. Kenapa? Karena nggak semua tren itu perlu diambil dan diadopsi buat bisnis kamu. Ingat ya, pasar di Indonesia itu mostly adalah late majority. Jadi kita itu biasa menyerap tren yang berjalan di pasar global. Nah, kalau kira-kira kalian udah tahu, bagus. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, gimana sih cara mencari informasi akan tren tersebut? Nah, bisa dilihat di video selanjutnya ya.